Oke, dari user IC6WF something. Mas, kalau mau trading pakai KTP orang tua, boleh nggak Mas minta sarannya? Oke, untuk trading di sini itu kalau bisa minimal 18 tahun ya. Nah, karena kita harus punya KTP untuk trading. Tetapi menurut saya tidak ada ruginya untuk belajar terlebih dahulu, cari skillnya terlebih dahulu. Jadi contoh, kita trading pakai akun demo terlebih dahulu. Nggak perlu pakai KTP dan lain-lain, sambil belajar. Setelah 18 tahun udah stabil, udah bagus, skillnya juga udah diasah pakai akun demo, baru tuh kita bisa masuk ke sana. Jadi kalau saran saya, jangan akun real dulu, pakai akun demo dulu sambil belajar. Kalau udah dapat KTP-nya, baru dimulai tuh trading karirnya. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Dari Karisma 5147, Mas Rizky buat konten yang membahas price action. Sekarang lagi rame tuh tentang strategi price action yang pakai silver bullet smart money concept yang lagi viral sekarang, ICT, inner cycle trading concept. Karena kalau lihat kok konsepnya kebalikan dari indikator MA, RSI dan lainnya, trends. Oke, jadi ini bukan hal yang baru sih sebenarnya. Setiap tahun atau setiap beberapa tahun itu pasti ada strategi, konsep strategi, metode yang baru-baru itu pasti ada. Kenapa? Memang membuat lebih menarik. Jadi contoh ada smart money concept, nama-namanya itu diganti-ganti biar lebih menarik terhadap audiens. Biasanya kayak gitu, itu jualan kursus atau biar dapat follower yang banyak. Biasanya kayak gitu. Karena kalau kita melihat, oh ini ada ilmu baru lagi nih, tapi sebenarnya dari situ kalau saya bisa simpulin dari semua technical analysis itu hanya beracu dari dua. Saya sudah sering bilang ini. Yang pertama itu bagaimana cara kita menentukan tren, itu pasti. Jadi kita lihat trennya ini bagaimana, itu macam-macam caranya. Ada yang pakai market structure, ada pakai yang moving average, ada yang pakai trend line, itu juga ada macam-macam. Intinya kita cari tren. Contoh, nah kayak gini ya marketnya. Ini orang-orang carinya itu macam-macam. Ada yang higher high, higher low, higher high, higher low. Oh ini tren naik. Ada yang pakai trend line, oh masih naik, gitu. Atau ada yang pakai EMA di atas moving average, berarti ini trennya masih naik, macam-macam tren ya. Yang kedua, cari area penting atau area entry. S2 ini doang. Area entry di sini ini macam-macam juga. Ada yang pakai imbalance, ada yang pakai supply dan demand. Di sini supply dan demand. Kemudian ada yang pakai trend line, ada yang pakai moving average, RSI dan lain-lain, support dan resistance. Macam-macam caranya, hanya mencari kira-kira kemungkinan harga entry itu di mana. Jadi kalau ingin belajar, belajarlah dua tersebut. Semua ada di channel bisa kalian cek. Oke, dari Sandi Hendrawan, Bang, kalau leverage 1000 sama 100 apakah keuntungannya sama? Misal sama-sama open satu lot. Jawabannya adalah sama, karena contoh 0,1 dikali 10 pips atau 100 poin berarti di sini Bapak untung $10. Leverage berapapun itu bakalan tetap untung di $10. Leverage di sini itu Bapak bisa nggak open 0,1. Nah gitu, leverage di sini gunanya. Kalau nggak bisa berarti modalnya kurang. Nah karena contoh modalnya $10, Bapak mau open 0,1 itu nggak bisa. Jadi harus pakai namanya leverage. Contoh leverage-nya di situ 1:1000. Nah berarti Bapak di sini dari modal $10 itu dikali 1000. Jadinya berapa? 10.000. Untuk open satu lot itu membutuhkan $100.000. Berarti kalau modalnya 10.000 berarti Bapak bisa open dengan 0,1 gitu. Tapi kalau Bapak menggunakan leverage 100 itu nggak bisa open 0,1 lot karena modalnya kurang. Semoga bermanfaat. Dari Gold Trick Research, Bang, berarti harga fixed rate selisih kurs $12, siapa yang nanggung? Curiga tradingnya di antar broker aja nggak diimpan. Oke, ini menarik. Ada dua tipe broker sebenarnya, broker DD, dealer desk, sama non dealer desk. Bagus yang mana? Terus itu apa gitu ya? Oke, kalau dealer desk DD, kalau bukan DD di sini ini antara trader sama broker. Oke, antara trader dan broker. Jadi trader menjual ke broker, broker membeli, uangnya langsung dapat di trader misalkan untuk. Jadi hanya transaksi di antar broker. Ini menarik karena bisa lebih fleksibel untuk menentukan rate-nya, spread-nya, komisinya itu lebih fleksibel ya, karena hanya antar broker aja. Kemudian ada namanya non-DD atau non-dealer desk. Nah, di sini itu ada trader, kemudian broker, kemudian liquidity. Ini yang saya tahu. Jadi dari trader ke broker, broker langsung geser ke liquidity, langsung sana aja. Kemudian
kembalikan lagi ke trader lewat broker lagi. Jadi ada beberapa step di situ. Di sini agak lama karena yang membeli tradingan kita atau membeli, contoh kita membeli emas, berarti yang menjual emas itu di liquidity, kalau yang DD itu di broker. Dibilang baik yang mana ya tergantung sih sebenarnya, karena kalau di sini kan langsung di broker, jadi biasanya instan untuk transaksinya. Kalau di sini agak biasanya ada reward dan lain-lain, itu biasanya kayak gitu. Jadi tergantung sih, tinggalkan yang beli broker atau yang beli liquidity. Oke, dari channel kita 7956, selain momentum candle, apakah ada konfirmasi yang lain Mas? Misal water candle, engulfing dan lain-lain, mohon bantuannya. Makasih, sama-sama Pak. Oke, mother candle ini candlestick, saya lihatin untuk mother candle. Oke, mother candle itu seperti ini. Maksudnya apa sih ini loh? Maksudnya kayak orang hamil gitu. Jadi kan ada candle, nah di dalamnya kayak orang, kan kalau dilihat kan kayak orang hamil gitu, mother candle. Pertanyaannya tadi, selain momentum candle, apakah bisa konfirmasi lain, contoh water candle, engulfing candle dan lain-lain. Engulfing candle di sini biasanya salah satu momentum candle. Jadi kita bisa hilangin untuk engulfing di sini, contoh ada pergerakan kecil-kecil kayak gini, ada tren turun, kemudian ada candle kecil-kecil, kemudian zoom ini. Nah, ini namanya engulfing candle, meng-break semua candle kecilnya, itu namanya engulfing candle. Berarti ini biasanya akan ada kelanjutan penurunan. Ini sama seperti momentum candle. Jadi kalau ada pergerakan kecil-kecil kemudian candle panjang, itu kemungkinan melanjutkan tren tersebut. Nah, kalau water candle menurut saya kurang begitu menarik untuk entry, karena kalau kita bicara tentang candlestick, contoh ada kenaikan, kemudian dia kecil gini. Nah, di sini. Berarti ini kalau di time frame kecil seperti apa? Time frame kecil berarti ada kenaikan, kemudian ada seperti ini, kencing, merucut. Ini sama, ini adalah sama. Ini di time frame besar, candlestick. Ini time frame kecil, struktur marketnya. Kalau dilihat di sini berarti market di sini ada kenaikan, kemudian mengerucut. Apa yang kita lakuin setelah mengerucut? Tinggal tunggu break aja. Entah itu break ke bawah, entah itu break ke atas, tetap menunggu namanya engulfing candle. Itu dari saya, see you next video, bye bye.